Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Bapak Martinus dan teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Stefanus Tetuko Kristianto, biasa dipanggil Evan, dengan NPM 1907 Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya berupa sebuah poster mengenai aplikasi yang telah saya dan tim saya rancang sebelumnya. Aplikasi ini sebelumnya saya kerjakan bersama tim saya di kelas pemikiran desain dan kreativitas sebagai kelompok 5. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kami telah merancang aplikasi ini secara bersama-sama. Berikutnya, mari kita masuk pada pembahasan aplikasinya terlebih dahulu. Tim kami mendapatkan topik alat bantu deteksi bencana alam dan non-alam. Kami telah melakukan penelitian mengenai masalah-masalah yang timbul dari adanya bencana-bencana ini dan apa saja keresahan masyarakat tentang kejadian ini, termasuk keresahan terhadap berita-berita hoax dan berita-berita bohong yang tersebar selama bencana terjadi. Oleh karena itulah kami menciptakan aplikasi ini. Aplikasi ini bernama Standby, yang nantinya diharapkan membawa kesadaran masyarakat untuk tetap was-was dan waspada pada kondisi karena bencana apapun bisa terjadi kapan saja. Untuk menghadapi keresahan masyarakat terhadap berita hoax yang menyebar, aplikasi ini akan memberikan informasi yang sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh pemerintah, karena kami akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah seperti BMKG. Aplikasi ini juga mempunyai moto Serviens in Lumine Veritatis, yang berarti melayani dalam terang kebenaran. Ini berarti aplikasi ini diharapkan dapat melayani masyarakat sepenuh hati dalam cahaya kebenaran. Cahaya ini berarti harapan dan harapan yang benar, dan bukan sekedar berita bohong ataupun hoax. Sekarang mari kita masuk dalam pembahasan poster aplikasi Standby. Aplikasi ini saya rancang secara mandiri karena memang tugas untuk membuat poster adalah tugas individual untuk melengkapi nilai ujian akhir semester. Terlihat di sini terdapat tulisan bertuliskan Standby, yang merupakan nama aplikasi saya. Di bawahnya terdapat tulisan Serviens in Lumine Veritatis, yang sudah dijelaskan artinya dan maknanya sebelumnya. Terdapat juga tulisan Always Alert, agar mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan menjaga diri dari musibah. Berikutnya kita akan membahas kelebihan dari aplikasi ini. Tentunya aplikasi ini memiliki kelebihan yang berbeda dari aplikasi-aplikasi lainnya. Berikut adalah kelebihannya. Pertama, memiliki moto Serviens in Lumine Veritatis yang berarti melayani dalam terang kebenaran, di mana aplikasi ini akan menyajikan informasi yang cepat dan akurat karena bekerja sama dengan pemerintah. Kedua, memiliki fitur donasi. Dalam fitur ini nantinya, user dapat memberikan sumbangan berupa uang, ataupun sembako, atau baju-baju yang ingin disumbangkan dan dikirimkan langsung ke daerah pengungsian. Untuk uang donasi yang terkumpul, akan digunakan untuk membeli bahan pangan bagi masyarakat yang terkena bencana. Ketiga, memiliki fungsi mencari keberadaan orang hilang. Ini berguna untuk mencari lokasi orang yang hilang di daerah bencana terjadi. Tetapi, orang hilang tersebut sebelumnya haruslah mempunyai aplikasi standby dan menyalakan GPS-nya, serta mempunyai teman yang juga mempunyai aplikasi standby. Nantinya teman dari user tersebut bisa mengetahui lokasi keberadaan user tersebut menggunakan GPS yang tersedia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi dari standby. Fungsi yang ada pada aplikasi ini merupakan jawaban dari masalah-masalah dan keresahan masyarakat mengenai bencana alam maupun non-alam yang telah kami temukan di pertemuan awal. Semua masalah yang kami temukan akan kami selesaikan dengan fungsi-fungsi yang tersedia pada standby. Fungsi-fungsinya antara lain adalah: pertama, memberikan informasi bencana alam, non-alam, dan informasi harian. Bencana alam contohnya berupa gempa, tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Contoh bencana non-alam adalah seperti yang sedang terjadi saat ini, yaitu coronavirus. Sedangkan informasi harian
akan memberikan informasi seperti suhu dan ramalan cuaca, dan yang lainnya. Kedua, memberikan peringatan akan terjadinya bencana alam secepat mungkin sebelum bencana terjadi. Misalkan memberikan notif secara terus-menerus saat ada peringatan gunung meletus. Ini semua dapat dilakukan karena kami bekerja sama dengan pemerintah seperti BMKG. Ketiga, memberikan sosialisasi mengenai bencana alam dan apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Misalkan, memberikan sosialisasi mengenai virus corona dan bahayanya, agar masyarakat tidak terlalu panik dan malah membahayakan jiwanya sendiri. Kelima, menyediakan website untuk berdonasi bagi masyarakat yang terkena bencana. Keenam, berisi informasi P3K dan yang harus dilakukan saat keadaan darurat serta dilengkapi GPS pencarian lokasi yang menggunakan aplikasi yang sama. Dan Kompas. Kompas, GPS, dan P3K bisa digunakan saat kita dalam bahaya, misalkan hilang di hutan. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari aplikasi Standby. Ini merupakan tampilan dari mockup aplikasi Standby, dan ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Standby. Berikutnya, saat membuka aplikasi untuk pertama kalinya, pengguna diminta untuk melakukan sign in terlebih dahulu. Pengguna juga dapat melakukan sign up menggunakan akun sosial medianya, seperti Twitter, Facebook, dan juga email. Lalu setelah kita login, akan muncul tampilan homepage. Akan tersedia 3 menu yang tersedia, yaitu bencana alam, non-alam, dan informasi harian. Berikutnya, jika kita mengklik bencana alam, akan ada 4 menu, informasi, peringatan, cari orang, dan donasi. Di menu informasi, akan memberikan informasi terkini mengenai bencana alam yang sedang terjadi. Pada menu peringatan, akan memberikan peringatan terjadinya bencana alam di sekitarnya melalui spam notifikasi yang tidak akan berhenti sebelum diterima. Berikutnya, di menu cari orang, kita dapat mencari orang yang menggunakan aplikasi yang serupa yang sudah ada di daftar teman. Di menu donasi, kita bisa menggalang dana untuk donasi bagi korban bencana yang sedang terjadi. Berikutnya, di menu bencana non-alam. Pada menu informasi, kita akan diberitahu informasi terbaru mengenai bencana non-alam yang sedang terjadi di sekitar kita. Contohnya seperti coronavirus yang terjadi. Kemudian di menu peringatan, akan memberikan peringatan terjadinya bencana alam sekitarnya melalui spam notifikasi. Ini sama seperti bencana alam. Di info persebaran, akan memberikan informasi mengenai sudah sejauh mana bencana non-alam ini menyebar. Misalnya saat virus corona terjadi, sudah ada di mana saja virus ini tersebar. Berikutnya di donasi, sama seperti bencana alam, kita bisa memberikan donasi untuk korban yang sedang mengalami musibah. Berikutnya, ada menu informasi harian. Ada 3 menu, info cuaca, suhu, dan kelembapan udara. Di menu info cuaca, aplikasi ini akan menampilkan info cuaca di sekitar serta perkiraan cuaca yang akan terjadi ke depannya. Secara default, aplikasi hanya melihat cuaca sesuai lokasi pengguna, namun dapat diatur kota mana yang ingin dilihat. Kemudian di menu suhu, aplikasi akan menampilkan suhu di luar ruangan. Di menu kelembapan udara, aplikasi akan memberikan informasi kelembapan udara di sekitar lokasi pengguna. Lalu di pojok kiri atas ada menu untuk kembali ke menu home. Jadi kita bisa melihat menu-menu lainnya. Demikianlah presentasi saya mengenai poster aplikasi Standby yang sudah saya buat. Saya sangat bangga untuk bisa merancang aplikasi seperti ini, dan harapan saya suatu saat nanti bisa mengembangkan aplikasi saya sendiri yang bisa berguna bagi banyak orang. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian dan terima kasih.